Orang yang paling baik di sisi Allah itu salah satu sifatnya mereka yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka mau memberikan makanan meskipun mereka senang dengan makanan ini. Mereka mau memberikan harta meskipun mereka senang dengan harta itu. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditahan padahal dia dalam sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur sejenak, marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang maknanya mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Di dalam kitab Ikhtilaful Hadis diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah memberikan pujian atas pemberian harta dan makanan yang bertujuan untuk kebaikan. Dia pun memerintahkan umat manusia melakukan hal tersebut sebagaimana di dalam firman-Nya, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Apabila harta itu boleh diberikan kepada orang lain atau karib kerabat, maka anak lebih pantas untuk mendapatkannya, karena tidak ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat melebihi anak. Ayat yang kita bahas ini mensifati tentang abror, orang yang paling baik. Orang yang paling baik di sisi Allah itu salah satu sifatnya mereka yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka mau memberikan makanan meskipun mereka senang dengan makanan ini. Mereka mau memberikan harta meskipun mereka senang dengan harta itu. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditahan padahal dia dalam sebuah kebenaran. Maka ayat ini merupakan sebuah dorongan kepada kita bersama, bahwasanya yang namanya harta itu orang pasti senang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Orang itu pasti akan senang dengan harta yang banyak. Tetapi syariat memberikan sebuah anjuran, memberikan sebuah dorongan kepada kita. Bila ada orang-orang yang membutuhkan, maka hendaknya kita mau membagi harta kita, terutama kepada mereka orang-orang yang miskin ataupun kepada mereka anak-anak yatim.
Terkait dengan dorongan ini, kalau di dalam ayat yang lain itu Masya Allah, Allah menegaskan orang-orang yang bertakwa itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang senantiasa mereka mau memberikan infak baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Jadi ketika mereka rizkinya banyak, mereka yang membantu orang lain. Ketika rizkinya sempit, mereka pun tetap berusaha bisa membantu orang lain. Makanya kita jangan kaget ketika membaca riwayat-riwayat tentang para sahabat, tentang para tabi'in, di mana mereka itu sebetulnya dalam keadaan yang sulit. Tetapi karena dorongan untuk bisa membantu orang lain itu, akhirnya mereka demi orang lain meskipun dalam keadaan sulit tetap mau menolong. Kita tentu pernah mendengar satu riwayat, bahkan Allah memuji sahabat ini ketika Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabat. Karena dulu pada masa Nabi kan banyak orang itu namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Orang yang dari berbagai daerah mereka hijrah ke Madinah. Mereka demi pingin masuk Islam, demi bisa ibadah dengan tenang, bisa bertemu dengan Nabi, rumahnya, kekayaannya, keluarganya ditinggalkan demi ke Madinah. Di Madinah akhirnya nggak punya rumah, nggak punya kerabat, nggak punya harta. Lah mereka tinggalnya di masjid. Ada sekitar 300 orang tinggalnya di masjid. Pada saat itu maka karena mereka tinggal di masjid Nabi, yang bertanggung jawab untuk makan, untuk hidup mereka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam kitab Hayatus Sahabat, setelah sholat asar biasanya Nabi itu menginstruksikan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membantu saudara kalian memberi makan untuk hari ini? Maka pada saat itulah tampil sahabat-sahabat yang mereka dermawan. Nabi, saya bisa memberi makan 10 orang. Udah 10 orang ikut dia. Nabi, saya bisa memberi makan 20 orang. Maka 20 orang ikut dia. Dibagi-bagi oleh Rasulullah. Maka dengan itu kan kosnya tidak begitu besar, Pak. Kalau langsung 300 orang tiap hari dibuatkan makanan, wah ini pasti berat ini. Tapi dengan, oh Nabi saya hanya bisa mengajak 1 orang. Udah ajak 1 orang. Sampai ada orang itu dia badal di rumahnya hanya ada makanan atau roti untuk anaknya. Dia sendiri dalam keadaan lapar, istrinya dalam keadaan lapar, tapi karena saking pinginnya membantu orang lain, Nabi saya bisa membantu tapi cuma 1 orang. Ya sudah, ikut sahabat ini di rumahnya untuk makan malam. Maka karena memang pada saat itu adanya cuma 1 roti, anaknya ditidurkan dulu. Kemudian lampu dimatikan, yang tamu makan betul-betul ada makanannya, ada rotinya, sedangkan tuan rumah dan istrinya itu dengan piring kosong. Itu gambaran bagaimana para sahabat itu begitu menjalankan Al-Quranul Karim ini. Mereka meskipun dalam keadaan butuh, dalam keadaan senang, tapi mereka tidak melupakan untuk berusaha bisa membantu orang lain, terutama kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Anak yatim ini kalau kita runut dalam sejarah, pada masa jahiliyah yang namanya anak yatim itu akan terus menjadi korban. Karena dulu aturannya begini, orang yang bisa mendapatkan warisan itu hanya orang dewasa dan laki-laki. Perempuan itu nggak bisa dapat warisan, bahkan perempuan bisa diwariskan. Anak meskipun anak kandung ataupun anak angkat selama masih belum dewasa tidak mendapatkan warisan. Maka ketika ada orang punya anak kecil-kecil, kemudian orang ini wafat, anak dengan orang tuanya wafat statusnya yatim, tetapi anak ini dia tidak akan mendapatkan bagian. Makanya pada saat itulah turun sekian banyak ayat yang mengecam perilaku orang-orang jahiliyah ini. Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'kuluna amwalal yatama dzulman
innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang dia berani memakan harta anak yatim, maka seperti memasukkan api ke dalam perutnya. Kalau kita mendengarkan tausiah atau mubalag, biasanya yang disampaikan itu dorongan-dorongan terhadap anak yatim. Tapi kalau kita mengkaji secara tafsir Al-Quran, di Al-Quran itu lebih banyak malah kecaman atas perilaku orang-orang terhadap anak yatim. Makanya ayat yang terakhir berkaitan dengan anak-anak yatim itu dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Yang artinya begini, awalnya anak yatim itu begitu terdolimi, mereka punya warisan banyak, tapi karena mereka anak-anak maka hartanya dikuasai oleh orang lain. Maka turun banyak ayat mengecam perilaku ini, akhirnya mereka ketakutan. Anak yatim dianggap seperti hantu. Anak yatim itu kalau kemana-mana nggak ada yang berani negur. Saking takutnya, saking banyaknya ayat mengecam perilaku mereka terhadap anak yatim, akhirnya mereka ketakutannya itu kalau anak yatim makannya tempe, orang tua yang mengasuhnya, walinya itu nggak boleh makan sama, harus levelnya di bawah. Kalau anak yatim makannya pakai ayam, baru orang yang mengasuh bisa makan tempe, nggak boleh sama, saking takutnya. Tapi di satu sisi akhirnya banyak sahabat itu khawatir kalau anak yatim ini ditakuti, nggak ada yang berani menegur, nah terus kedepannya bagaimana? Akhirnya Allah menurunkan ayat, mereka bertanya tentang masalah anak yatim, kul islahul lahum khair. Selama kamu bertujuan demi kebaikan anak yatim, maka nggak apa-apa, itu sebuah kebaikan. Dan apabila kamu berkumpul dengan anak yatim, jadikanlah mereka seperti saudara, jangan dianggap seperti hantu. Makanya ada seorang sahabat begini, ya Rasulullah, saya ini orang yang hatinya keras, suka marah-marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung. Maka oleh Rasulullah orang ini dikasih nasihat, famsah roksal yatim, sering-seringlah kamu mengusap rambut anak yatim. Artinya bukan rambutnya, kepalanya, usaplah kepala anak yatim. Maka itu dilakukan oleh para sahabat. Makanya ini bisa menjadi solusi bagi kita pula. Umpamanya kita kok sering sekali mudah marah, maka mari kita mencari anak yatim, kita senangkan hatinya, kita usap rambutnya. Dalam hadis yang lain, setiap usapan itu akan meruntuhkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Tapi kembali bahwasanya orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang dia mau menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong fakir miskin dan anak-anak yatim. Semoga kita semuanya masuk kategori pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah, dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.